Shalom, puji Tuhan. Kita mau kembali belajar dalam program studi Biblika dari Keluaran 19 sampai 40. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami kembali mau sama-sama belajar dari kebenaran-Mu. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan untuk memahami kebenaran-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan, dan biarlah umat gereja, umat pembelajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai dalam bagian kedua kitab Keluaran. Kita sudah belajar tentang bagaimana Musa dipanggil Tuhan. Ada sebuah proses yang luar biasa yang dialami oleh Musa. Dan hari ini kita belajar tentang bagian kedua, pasal 19 sampai pasal 40. Nah, ternyata kitab Keluaran menggambarkan hal yang menarik. Ya, kitab Keluaran ada sebuah tema teologis yang penting adalah ketika Tuhan membebaskan umat Israel, memakai Musa sebagai pemimpin, ternyata ada tujuan. Setelah pembebasan, mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi konsep Keluaran mengajarkan kepada umat Israel bahwa Allah yang membebaskan mereka, Allah yang mau mengajak mereka untuk mereka beribadah. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh gambaran Keluaran, kita akan menyimak sebentar video dari Bible Study Project. Selamat menyaksikan. Bagian pertama dari kitab Keluaran menceritakan kisah tentang bangsa Israel kuno yang diselamatkan dari perbudakan. Dan ketika seseorang berkata kisah Keluaran, kisah itulah yang dimaksudkannya. Namun kitab Keluaran mempunyai bagian kedua di mana Musa memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel beserta dengan instruksi pembangunan kemah suci. Yang menghubungkan kedua bagian tersebut adalah kisah penting berikut ini. Umat Israel mengembara di padang belantara. Lalu, sampailah mereka di sebuah kaki gunung yang disebut Sinai. Disinilah kehadiran Allah datang secara dramatis dalam rupa awan badai yang dahsyat. Nah, mari kita berhenti sejenak untuk berbicara tentang konsep kehadiran Allah ini. Karena ini sangat penting untuk memahami kelanjutan kitab ini. Dalam permulaan Alkitab di Taman Eden, manusia ada dalam hadirat Allah. Mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan itu sangat baik. Tetapi manusia memberontak dan hubungan menjadi retak dan akses kepada Allah hilang. Namun Allah berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memulihkan berkat-Nya bagi semua bangsa. Dan itu mencakup pemulihan hubungan dan akses kehadirat Allah. Di Sinai, hadirat Allah ada tepat di depan mereka. Dan tentunya itu cukup menakutkan. Dan Allah hadir untuk mengundang bangsa Israel masuk ke dalam hubungan yang unik dan dekat dengan Allah. Kata yang dipakai untuk menjelaskan hubungan ini adalah perjanjian. Itu seperti sebuah perjanjian legal antara Allah dan umat Israel. Dan ini sangat unik karena sampai di sini, Allah belum pernah meminta bangsa Israel untuk melakukan apapun sebagai timbal balik selain percaya kepadanya. Tapi di gunung ini, Allah hendak meminta bangsa Israel untuk melakukan sesuatu. Tepatnya, banyak hal. Allah memberikan serangkaian hukum kepada mereka, termasuk 10 perintah Allah. Dan jika bangsa Israel menaati semua perintah ini, mereka akan menjadi orang-orang yang mewakili Allah bagi bangsa-bangsa di dunia. Seperti seorang imam. Ya, sebenarnya untuk itulah Allah memanggil mereka, yaitu menjadi kerajaan para imam. Dan semua kisah ini terhubung dengan janji kepada Abraham bahwa keluarganya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oke, tapi menaati hukum-hukum ini sangatlah sulit karena banyak sekali jumlahnya. Dan hukum-hukum itu menetapkan standar yang sangat tinggi. Jika kita memikirkannya, maksud saya, jika saja ada seseorang di dunia ini yang mampu melakukannya, orang-orang inilah yang mengalami secara langsung anugerah dan kuasa Allah ketika Dia menyelamatkan mereka dari perbudakan. Mereka setuju untuk memenuhi syarat-syarat itu. Namun, kemudian mereka menolak untuk masuk ke dalam hadirat Allah karena hadiratnya masih cukup menakutkan. Dan karena orang-orang tidak mau pergi, maka naiklah Musa ke atas gunung sendirian untuk bertemu dengan Allah. Namun Allah tetap ingin berada bersama dengan umatnya. Maka ia berkata, "Oke, jika orang-orang ini tidak mau datang ke sini kepadaku, maka akulah yang akan turun dari gunung ini untuk bersama dengan kalian semua." Dan itulah mengapa Dia memerintahkan Musa untuk membangun kemah yang rumit ini sebagai tempat di mana hadirat Allah bisa hadir di antara umatnya. Dan itulah sebabnya hal berikutnya yang kita temukan adalah 7 bab berisi cetak biru arsitektural yang sangat rinci untuk kemah ini. Itu amat sangat panjang. Tapi setiap detail sangatlah penting dan memiliki makna simbolis. Sebagai contoh, ada gambaran Taman Eden di dalam kemah suci. Itu untuk mengingatkan kita bahwa jika kita ada di dalam kemah suci, berarti kita ada dalam hadirat Allah. Kemudian,
kita mendapati 6 bab yang menjelaskan bagaimana mereka membangun kemah suci dengan benar-benar mengikuti cetak biru, kata demi kata. Mari kita mundur sedikit, karena sebelum kemah suci selesai dibangun, ada cerita yang sangat penting. Musa datang dari gunung dengan 10 perintah Allah dan cetak biru di tangannya. Dia menemukan bangsa Israel melanggar 2 perintah pertama dari perjanjian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan menyembah patung. Benar. Jadi di sini segera setelah menyetujui perjanjian itu, mereka mengadakan pesta ritual ini. Mereka menyembah berhala. Sehingga Allah berfirman kepada Musa, "Kamu tahu, ini tidak akan berhasil. Aku akan membinasakan umat ini dan memulai yang baru bersama engkau." Tetapi Musa mengingatkan Allah akan janjinya kepada Abraham dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Ini merupakan percakapan yang benar-benar aneh. Mengapa Allah perlu diingatkan akan sesuatu? Ya, rasanya aneh. Tetapi percakapan ini mengundang kita ke dalam pengalaman Allah tentang duka cita dan rasa sakit karena tindakan bangsa Israel. Allah bisa pergi begitu saja. Namun Allah memilih untuk setia kepada janji-janjinya walaupun dia tahu itu akan merugikannya. Kita sampai kepada penghujung kitab ini. Kemah suci selesai dibangun. Hadirat Allah turun dari gunung untuk memenuhi kemah suci. Dan di bagian akhir, Musa berusaha masuk ke dalam kemah suci untuk masuk dalam hadirat Allah. Namun dia tidak bisa. Dia tidak bisa masuk ke dalam dan begitulah kitab ini berakhir. Kenapa Musa tidak bisa masuk? Itu adalah intinya. Nah, ketika bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas, itu seperti sebuah tamparan di wajah terhadap kasih setia Allah. Jadi Musa tidak bisa begitu saja memasuki kemah suci, seolah semuanya baik-baik saja. Ada masalah yang lebih dalam lagi dalam hubungan ini. Bisakah mereka memulihkan hubungan dan masuk ke dalam hadirat Allah? Itulah yang akan dibahas di dalam kitab selanjutnya, yaitu Imamat. Video yang sangat memberkati kita. Terus kita dukung doa setiap anak-anak muda yang memiliki kualitas untuk senantiasa menjadikan Alkitab relevan bagi gereja masa kini. Nah, kitab Keluaran ada tema-tema penting, yaitu adalah bicara kehadiran Allah, yang kedua bicara pembebasan, yang ketiga bicara perjanjian, lalu selanjutnya bicara tentang ibadah. Jadi bagian pertama kitab Keluaran menggambarkan tentang Allah yang membebaskan. Ada konsep kehadiran Allah. Nah, bagian kedua pasal 19 sampai 40 Tuhan berkata bahwa aku kudus sehingga umatku harus kudus, menandakan bahwa pentingnya adanya ibadah. Makanya Tuhan berikan peraturan, perintah yang disebut namanya ke-10 perintah Allah. Lalu kemudian Tuhan juga memberikan kepada Musa untuk mereka membangun kemah suci, tempat kehadiran Allah dan juga tabut perjanjian. Nah, oleh karena itu bagian ini mengingatkan kita bahwa kitab Keluaran ada tema yang harus dipahami gereja masa kini, yaitu adalah Allah menantang mereka untuk berkomitmen kepadanya, menjadi umat perjanjian Allah. Jadi setelah mereka dibebaskan Allah, mereka menjadi umat Allah yang dimana Allah berjanji kepada umatnya untuk setia, dan umat yang setia Allah akan memberkati. Nah, oleh karena itu kita akan belajar di sini ada beberapa hal yang penting, yaitu adalah Tuhan membangun kemah suci sebagai tanda mereka punya Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, dan mereka harus beribadah kepadanya. Sehingga panggilan beribadah, nah ini penting sekali, adalah panggilan bagi umat yang telah dibebaskan. Jadi ibadah yang terjadi bukan ibadah rutinitas, tapi ibadah sebagai bentuk syukur, bentuk respon mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, tujuan mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir adalah mereka untuk meninggikan Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, sujud syukur menyembah kepadanya. Nah, bagian pertama tadi pasal 1 sampai pasal 18 mengisahkan tentang umat Israel yang berseru kepada Tuhan. Mereka mohon, mereka pengen dibebaskan. Lalu Allah mendengar seruan mereka, lalu Allah membebaskan mereka. Dan kita belajar ternyata Allah tidak hanya rindu membebaskan mereka. Ini poin penting. Allah tidak hanya rindu membebaskan mereka, tetapi Allah juga bawa mereka ke padang gurun. Di padang gurun itu mereka berjumpa dengan Tuhan. Di gunung Sinai itu Allah berjumpa kepada mereka melalui Musa untuk mereka mendapatkan pendidikan dari Allah. Sehingga Allah membina mereka sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari perbudakan untuk menerima pengajaran dari Allah melalui 10 perintah Allah. Nah, sehingga tema Keluaran adalah tema yang penting gereja masa kini pahami,
Yaitu pertama adalah gereja masa kini harus sadar bahwa dasar ibadah adalah mereka harus yakin Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, yaitu apa? Perbudakan dosa. Jadi ibadah bukan sekedar fokusnya kita. Fokusnya adalah bersyukur kepada Allah yang telah membebaskan kita dari orang berdosa. Itu konsep ibadah yang gereja harus pahami. Yang sering kali gereja lupa itu. Fokusnya ke manusia, kebutuhan manusia. Padahal sesungguhnya ibadah adalah bagaimana kita bersyukur atas kuasa Allah, pemeliharaan Allah, pertolongan Allah kepada umatnya yang telah dibebaskan. Sehingga konsep tema keluaran ini adalah umat Israel paham setelah dibebaskan from slavery, dari perbudakan, to worship, untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, oleh karena itu aplikasi bagi gereja masa kini, setelah mereka membangun kemah suci, membangun tabut perjanjian, ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun kemah suci, diberikan hikmat, dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Dipenuhi roh untuk mereka punya keahlian membangun kemahnya, membangun serangkaian penyelenggaraan ibadah yang terbaik. Dan untuk membangun kemah suci, Musa harus sadar itu atas petunjuk Tuhan, bukan atas selera Musa, bukan atas selera orang-orang Israel, tapi untuk ibadah adalah standarnya selera Tuhan. Sehingga untuk bangun kemah suci, Tuhan kasih petunjuk-petunjuk. Untuk bangun tabut perjanjian, Tuhan kasih petunjuk-petunjuk. Musa harus taat, ya. Musa harus betul-betul sadar bahwa untuk penyelenggaraan ibadah adalah untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga bukan kesenangan Musa, bukan kesenangan Harun dan lain sebagainya. Nah, tema pembebasan, perjanjian dan ibadah, ini adalah tema penting, ya. Ada pembebasan, terus Allah berjanji kepada umatnya, lalu kemudian adalah ibadah. Nah, aplikasi bagi gereja masa kini yang pertama adalah ibadah Israel harus dipelajari sebagai basic gereja masa kini dan diteruskan umat Allah sampai selama-lamanya. Bagaimana dasar ibadah, itulah yang harus dipahami oleh gereja masa kini. Kedua, skema pembebasan, perjanjian dan ibadah itu harus menjadi sebuah komitmen penuh setiap gereja masa kini. Gereja harus sadar bahwa mereka menyelenggarakan ibadah karena mereka menjalankan sebuah basic, ya, sebuah fondasi yang telah dibangun oleh kitab Keluaran. Betapa dahsyat kitab Keluaran, ya. Betapa penting gereja memahami ini. Karena ternyata inilah dasar untuk umat Tuhan mengerti konsep ibadah yang benar. Yang ketiga adalah ibadah harus dilakukan sesuai tata cara kehendak Allah. Ini yang ketiga. Mengapa ini penting? Kalau kita melihat tadi pembangunan setiap perangkat ibadah yang Tuhan suruh kepada Musa, itu bukan atas hikmat manusia, itu atas perintah Allah. Sehingga ibadah sejati harus sesuai dengan tata kehendak Allah. Yang gereja masa kini harus pahami tata kehendak Alkitab. Jadi Alkitablah yang seharusnya merevisi ibadah. Alkitab yang merevisi tata cara kita. Bukan adat kita, bukan cara kita yang merevisi Alkitab. Sehingga kitab Keluaran sebagai pondasi mengingatkan kita, Musa melakukan penyelenggaraan ibadah berdasarkan tata cara yang Tuhan suruh kepada Musa sebagai pemimpin rohani. Nah, ini penting sekali. Bagaimana gereja fokusnya bukan menyenangkan umat, tapi dalam menyenangkan Tuhan, mengikuti setiap petunjuk dari firman Tuhan. Yang keempat, ibadah bukan hanya suatu aktivitas dari umat untuk Allah, tapi ibadah juga adalah sarana di mana Allah mengajar umatnya. Ternyata kemah suci, tabut perjanjian, dan melalui pengajaran demi pengajaran harus sadar ibadah juga sebagai bentuk Allah ingin mengajar umatnya. Mereka yang udah 400 tahun lebih di Mesir, hidup dalam sebuah dewa-dewi, kehidupan yang begitu berdosa, kehidupan dalam perbudakan, mereka harus mengerti tentang konsep hidup Allah Sang Pencipta, tentang imago Dei, gambaran rupa Allah manusia diciptakan. Sehingga mereka harus diajarkan. Sehingga ibadah yang selanjutnya harus dipahami adalah sarana Allah mengajar umatnya. Itulah hal yang penting harus dipahami oleh gereja masa kini. Sehingga umat Israel belajar untuk mengerti apa yang menjadi pengajaran Tuhan melalui Musa kepada umatnya. Sehingga umat dari perbudakan, mentalitasnya masih mentalitas budak, dibangun untuk masuk siap kepada mentalitas tanah perjanjian. Nah, sehingga mereka dididik oleh Tuhan. Nah, hal yang penting adalah begini, kemah suci yang dibangun, ya, itu adalah kemah suci yang bisa dibongkar dan pasang. Kemah suci yang Tuhan buat, ya, bagi umat Israel adalah kemah suci yang siap dibongkar pasang. Jadi selama 39 tahun lebih, hampir 40 tahun,
Jadi umat Israel dituntun oleh tiang awan, tiang api. Jadi ketika mereka berhenti, mereka bangun kemah suci. Jadi bayangkan, kemah suci yang begitu luar biasa, kemah suci yang bisa dibongkar pasang. Jadi ketika mereka ke kiri, ke kanan, ke utara, selatan, mereka pasang, mereka bongkar, mereka pasang. Bentuk sebuah hal yang luar biasa bahwa penyelenggaraan ibadah dibutuhkan persiapan, kerja keras. Ini hal yang menarik, bayangkan, mereka harus setia, dididik di padang gurun. Di dalam mereka bersungut-sungut, mereka lapar dikasih mana sorgawi. Mereka butuh daging dikasih burung puyuh, dikasih pemeliharaan Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut. Makanya ibadah penting untuk mendidik mereka, mengajar mereka siapa Tuhan mereka. Dan apa tujuan mereka dalam bangsa Israel di bumi ini adalah untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi mereka dididik, dibangun mentalitas mereka. Mentalitas dari tanah perbudakan menuju mentalitas tanah perjanjian. Itulah makna penting. Mereka harus beribadah sesuai tata cara kehendak Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, bahwa ternyata kemuliaan dan berkat Allah mengalir bagi umat yang melaksanakan ibadah sesuai kehendak Allah. Gereja harus kembali kepada pondasi yang benar. Harus kepada kehendak Allah. Harus fokus menyenangkan Tuhan Allah. Ini penting sekali. Baik mungkin pemimpin ibadah, pemusik, penata layan, bahkan pengkhotbah itu sendiri. Bukan untuk memuaskan keinginan dirinya. Bukan untuk pamer skillnya. Tapi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena tahukah ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Menandakan betapa untuk berjumpa dengan Allah Maha Kudus tidak boleh main-main. Tidak boleh sembarangan. Banyak penjelasan yang lain tentang kitab Keluaran. Tapi hari ini kita boleh belajar sederhana. Betapa konsep teologi Keluaran adalah Allah membebaskan mereka, Allah membuat perjanjian, dan setelah mereka dibebaskan, mereka beribadah. Tujuan dibebaskan adalah untuk beribadah. Terus belajar, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pelajaran singkat tema teologis kitab Keluaran. Kami sudah mengakhiri 2 bagian besar, dan hari ini kami boleh bersyukur biarlah umat-Mu terus mau belajar dan terus antusias untuk senantiasa mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah gereja masa kini boleh kembali memiliki konsep ibadah yang benar berdasarkan kebenaran Alkitab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.